Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan mereview panel AC/DC 110 volt DC. Terdapat dua panel, yaitu panel distribusi 1 dan panel distribusi 2. Oke, baik, kita akan memulai dari bagian dalam front view panelnya. Oke. Terdapat 3 item, yaitu terdapat beberapa item, yaitu item MCB distribusi dengan berbeda-beda ampernya tergantung dengan beban. Lalu kita lanjut ke MCB untuk kontrol menggunakan 110 volt DC dan juga MCB sirkuit AC dengan menggunakan 220 volt AC. Dan juga terdapat MCCB berikut motorized-nya. Ini ada reciprocal untuk satu pas. Kita lanjut memfungsikan sirkuit AC, yaitu door switch-nya. Ya, lampunya bekerja. Berikut nilai receptacle atau soket satu pas dengan tegangan 216 volt AC. Ini adalah tegangan gedung. Ini adalah tampak belakang panel. Terdapat komponen S01, itu termostat, F591 arrestor, F271 komponen undervoltage relay, dan auxiliary relay. Dan juga terdapat busbar join. Lalu komponen heater dan busbar grounding. Auxiliary relay-nya menggunakan tegangan 110 volt DC. Kita lanjut lagi di bagian pintu panel depan. Terdapat komponen indikator DC supply, lalu DC voltmeter dan DC ampermeter, dan juga push button dan indikator on off-nya. Yap, panel dalam kondisi on. Indikator DC supply menyala, menandakan supply DC itu ada. Lalu DC voltmeter menunjukkan nilai 110 volt DC. DC ampermeter analognya tidak bergerak karena belum ada beban. Dan indikator incoming 1 off karena breaker masih keadaan open. Oke, selanjutnya kita ke panel distribusi 2 110 volt DC. Tampak depan masih sama, perbedaannya hanya tambahan 2 indikator dan 2 pas bottom. Oke, yang di sini ada indikator untuk incoming 2. Yang merah indikator off atau breaker keadaan open, dan hijau indikator breaker keadaan close. Lalu basti
dengan indikator off sama dan on, menandakan breaker close dan open. Dengan sama juga ada DC voltmeter, ampere voltmeter, dan indikator AC supply yang menandakan supply sudah masuk. Selanjutnya bagian dalam panel distribusi 2 110 volt DC, terdapat door switch dan lampu, lalu MCB distribusi dengan ampere yang berbeda sesuai bebannya. Lalu MCB kontrol dan sirkuit AC. MCB kontrol menggunakan tegangan 110 volt DC dan MCB sirkuit AC menggunakan tegangan 220 volt AC. Dan ada dua breaker. Yang kanan Q962 breaker untuk incoming 2, dan yang kiri Q963 breaker untuk bus tie. Lalu ada soket atau receptacle, soket satu pas. Ya, nilai soket satu pas 216 217. Itu adalah tegangan gedung. Berikut adalah tampak belakang panel DB2 atau distribusi 2 110 volt DC. Terdapat beberapa komponen, yaitu S01 itu termostat, F592 arrestor, F272 UVR, dan aux relay dengan tegangan 110 volt DC, kontaktor sebagai changeover, dan aux relay juga dengan tegangan 110 volt DC. Dan juga terdapat komponen heater, lalu bus bar grounding. Ya, kita akan lanjutkan dengan mengclosekan basti. Dia tidak bisa di close atau di open karena masih keadaan incoming 1 dan incoming 2 close. Kita coba dengan mengopenkan incoming 2, lalu close bus tie. Ya, ini adalah kondisi incoming 2 di backup oleh incoming 1 dengan adanya bus tie. Dan incoming 2 tidak dapat masuk atau tidak dapat close. Sekarang bergantian, incoming 2 akan membackup incoming 1. Ya, ini keadaan incoming 1 di backup oleh incoming 2 melalui bus tie, dan incoming 1 tidak dapat close ataupun open. Selanjutnya kita akan menguji sistem apabila hilang tegangan pada setiap incoming. Oke, kita mulai dengan kondisi incoming 1 dan incoming 2 close. Oke, incoming 1 hilang tegangan. Ya, dari sini incoming 1 hilang tegangan ditandakan oleh
lampu DC supply yang mati dan voltmeter yang bernilai 0, dan juga lampu indikator untuk breakernya on dan off dia mati karena supply kontrolnya itu satu atau mengambil dari incoming, makanya lampu indikatornya on dan off mati. Dan di sini incoming 2 indikator DC supply-nya masih nyala dan voltnya masih menandakan di jarumnya 110 volt. Oke, kita akan membackup incoming 1 lewat bustie. Ya, sudah di backup. Kita akan mencoba incoming 1 untuk dimainkan. Push bottomnya tidak bisa karena dalam keadaan tidak bertegangan incomingnya. Oke, incoming 1 balikin. Ya, incoming 1 tegangannya ada lagi. Di sini juga tetap tidak bisa di close incoming 1 karena bustie masih membackup distribusi satunya. Selanjutnya kita akan menghilangkan tegangan di incoming 2 atau distribusi 2. Awalnya kita akan mengopenkan bustie. Ya, dan incoming 1 tidak bisa langsung di close karena sekarang dalam keadaan trip, bukan close ya, bukan open tapi trip. Jadi kita harus reset dulu. Ya, baru bisa di close. Oke, incoming 2 hilang tegangan. Ya, sama seperti tadi. Ketika incoming 2 hilang tegangan, indikator DC supply-nya lampunya mati dan voltmeternya menandakan atau jarumnya ke angka 0 dan lampu indikator breakernya tidak ada yang menyala dan push bottomnya tidak dapat ada yang bekerja. Oke, kita akan membackup melalui bustie, membackup incoming 2 melalui bustie. Oke, distribusi 2 sekarang sudah di backup dari incoming 1. Oke, incoming 2 semula kan, pulihkan. Ya, jarum voltmeternya kembali ke 110 volt DC dan indikatornya menyala. Kita tidak bisa langsung close incoming 2 karena masih keadaan di backup oleh bustie atau oleh distribusi 1. Dan kita tidak bisa langsung close incoming 2 karena dalam keadaan trip, bukan open. Jadi kita harus mereset breakernya terlebih dahulu. Ya, keadaan open lalu close. Sekian untuk penjelasan kontrol apabila tegangannya hilang. Selanjutnya kita akan mencoba under voltage apabila tegangannya turun dari di bawah nominalnya 10% ataupun 14%. Oke, dikarenakan supply-nya 1 antara incoming 1 dan incoming 2 untuk uji coba kali ini. Jadi kita akan menguji coba under voltage atau drop tegangannya itu dengan hanya 1 breaker dengan sistem membackup.
Jadi kita sekarang akan menguji incoming 1. Awalnya kita openkan incoming 2 dan kita closekan basti. Nah, oke, DC voltmeter masih menunjukkan 110 volt DC. Nantinya kita akan turun sekitar 10%, yaitu mungkin 100 volt ataupun 99. Oke, turun incoming satunya. Ya. Yuk. Sekarang keadaan under voltage, kita akan melihat voltasenya berapa. Menunjukkan 99 volt kurang lebih. Indikator open, auto open. Tapi lampu indikatornya tidak seperti saat hilang tegangan. Sekarang lampunya masih menyala karena tegangannya masih ada di incoming. Bastai tetap open. Dan akan di backup incoming 2. Sorry. Ya sorry tadi saya lupa. Dia kan satu supply, jadi antara incoming 1 dan incoming 2 tidak dapat close. Oke, kita akan mengembalikan tegangannya. Tegangan incoming 1 menjadi semula 110 volt DC. Naikkan. Oke, sudah semula. Kita akan coba untuk mengclosekan langsung. Ya, tidak bisa karena breaker dalam keadaan trip. Jadi kita harus mereset breaker terlebih dahulu. Oke, breaker dalam keadaan open, lalu kita close. Selanjutnya kita akan mencoba under voltage untuk incoming 2. Kita akan openkan incoming 1 terlebih dahulu. Closekan incoming 2. Oke. Ya. Jarum incoming 1, DC voltmeternya masih menunjukkan 110 volt DC. Dan indikator DC supply masih nyala. Oke. DC incoming 2, turunin tegangannya 10%. Ya, jarumnya turun perlahan. Oke. Auto open. Dan lampu indikator untuk breaker tetap menyala. Indikator DC supply tetap menyala. Namun voltmeternya turun 10% ke angka 99 volt. Dan tidak dapat close. Oke. Seperti semula lagi tegangannya 110 volt. Ya, kita lihat dari voltmeternya jarum sudah menunjukkan ke 110 volt DC. Kita akan langsung mengclosekan incoming 2. Ya, tidak bisa karena kondisi breakernya dalam keadaan trip. Kita harus mereset terlebih dahulu. Lalu close. Ya. Sekarang kita akan mencoba, karena ini satu supply untuk incoming 1 dan incoming 2, kita akan coba drop tegangan
saat kondisinya incoming 1 dan incoming 2 close. Oke, tegangan turun. Ya, agak berbeda untuk tripnya karena di under voltage-nya settingannya untuk trip ada sedikit berbeda. Oke, kita akan coba untuk mengclose-kan incoming 2, tidak bisa. Incoming 1 juga tidak bisa. Jarum voltmeter menunjukkan 99 volt. Di incoming 2 sama. Oke, semulain tegangannya. Oke. Kita akan mereset. Incoming 2 close. Tidak bisa, kita akan mereset incoming 1. Incoming 1 close. Oke, mungkin cukup sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.